Sekarang kita masuk ke topik pembelajaran yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang simple tenses. Yeay! Ayo, masih pada semangat belajar semua kan teman-teman? Jangan lupa disimak baik-baik ya materi berikut ini. Simple tenses pada dasarnya itu terbagi menjadi 3 berdasarkan kurun waktunya, yaitu simple present tense, simple past tense, dan simple future tense. Kira-kira apa ya perbedaannya dari ketiga jenis ini? Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada simple present tense, dilihat dari kata present, yang berarti sekarang dapat diartikan juga kalau simple present tense merupakan kalimat yang digunakan pada masa sekarang ini. Simple present tense biasanya juga digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada simple past tense yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Lalu ada simple future tense yang mengindikasikan suatu aksi di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi atau pasti. Simple future tense dapat juga digunakan untuk pembuatan keputusan di masa depan yang spontan atau asumsi yang berhubungan dengan masa yang akan datang. Kemudian bisa dilihat juga contoh dalam tabel yang ada. Kalimat I eat atau yang diartikan sebagai aku makan, jika dikatakan atau dimaksudkan ke waktu yang berbeda juga akan berbeda cara menyebutnya. Jika dimaksudkan untuk masa lampau, akan berubah menjadi I ate. Dan jika dimaksudkan untuk masa yang akan datang, akan berubah menjadi I will eat. Nah, agar lebih paham, kita perdalam satu persatu yuk materi simple tenses ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, simple present tense biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Rumus dari simple present tense itu sendiri terdiri dari subject plus verb one atau present form. Contohnya itu ada he always worked very hard in the company, atau dia selalu bekerja keras di perusahaan. Selanjutnya, mari perhatikan tabel berikut. Simple present simply add s to he or she or it. Nah, di sini juga ada tulisan singular dan plural. Oke, untuk mengingatkan teman-teman semua, atau mungkin jika ada yang belum tahu, singular itu untuk subjek yang jumlahnya hanya satu ya teman-teman. Misalnya saya, kamu sendiri, atau dia yang bisa berupa he atau she, atau it. Sedangkan kalau plural itu digunakan untuk subjek yang lebih dari satu ya teman-teman. Misalnya we atau kami, you, atau they. Oke, lanjut ke pembahasannya. Kalau dilihat dari pemakaian simple present tense itu sebenarnya sama semua ya teman-teman. Bentuk verbnya yaitu verb one atau present form. Nah, perbedaannya hanya kalau untuk he or she or it itu ditambahkan s di belakangnya atau rumusnya menjadi subject plus verb s. Jadi kata buy menjadi buys, read menjadi reads, think menjadi thinks, come menjadi comes, dan eat menjadi eats. Selanjutnya ada grammar explanation. Di sini ada affirmative sentences atau kalimat positif dan negative sentences atau kalimat negatif. Pertama, affirmative sentences dulu ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, penggunaan I, you, they, we itu menggunakan bentuk verb dasar yaitu play, sedangkan he or she or it itu ditambahkan s di belakangnya menjadi plays. Nah, jika diterapkan dalam kalimat menjadi I play football atau you play the piano atau they play basketball. Namun untuk he or she or it itu menjadi he plays volleyball atau she plays the drums. Nah, seperti itu ya teman-teman, bisa dimengerti kan? Kemudian dalam bentuk kalimat negatif, kata kerjanya tetap bentuk awal. Tidak ditambahkan s lagi menjadi plays, melainkan yang berubah adalah yang do menjadi does. Sehingga dalam bentuk negatifnya, yang satu don't atau do not, dan yang satu itu doesn't atau does not ya teman-teman. Misalnya, I do not play football atau I don't play football. We don't play basketball, dan sebagainya. Kemudian untuk he or she or it, itu menjadi he does not play the drums atau she doesn't play the piano. Gimana teman-teman? Bisa dimengerti ya? Oke, mantap. Kalau gitu kita lanjut ke simple past tense. Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumus dari simple past tense itu sendiri bisa berupa subject plus verb to atau past form. Kemudian kata sinyal atau kata yang menunjukkan pemakaian simple past tense bisa seperti yesterday, 2 minutes ago, in 1996, last Thursday, or this morning. Contoh dari simple past tense itu misalnya, last year, he always worked until night. Tahun lalu, dia selalu bekerja sampai malam. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk completed activity atau kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau.
Ciri khas simple past tense adalah penggunaan verb plus ed atau verb to atau irregular verbs. Contohnya, I played the guitar. Verb atau kata kerja play di sini ditambahkan akhiran ed sehingga menjadi played. Yang kedua, Julie sang the lullaby. Kata sing berubah menjadi sang atau yang disebut juga sebagai irregular verbs. Ada juga verb to be yang juga menandakan past tense. Mari kita lihat tabel berikut. Kalau di sini pronoun I tidak disamakan dengan you, they, dan we seperti sebelumnya ya teman-teman, melainkan disamakan dengan he, she, it, yaitu menggunakan was. Jadi I, he, she, and it menggunakan was seperti I was, he was, dan sebagainya. Sedangkan you, they, we menggunakan were. Dan jika digunakan dalam kalimat negatif, was berubah menjadi wasn't atau was not, seperti I was not, she wasn't, it wasn't, dan sebagainya. Kemudian untuk you, they, we, jika dinegatifkan, berubah menjadi you were not, they weren't, dan sebagainya. Jadi rumus past simple tense itu ada dua ya teman-teman. Bisa berbentuk subject plus was or were, seperti they were friends, dan subject plus verb ed, yaitu she worked yesterday. To be verb ini merupakan kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang. Dalam bahasa Inggris, to be verb ini juga bisa digunakan untuk menyebutkan hal lain tergantung konteksnya. To be verb paling umum atau biasanya digunakan untuk membicarakan tentang nama, umur, perasaan, kebangsaan, pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada juga rumus dan contoh penggunaan simple past tense dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Sama seperti tadi, bentuk positifnya bisa berupa to be, yaitu subject plus was or were, seperti they were friends. Kemudian jika dinegatifkan, rumusnya menjadi subject plus was not or were not, seperti they weren't friends. Lalu untuk bentuk kalimat tanyanya, rumusnya ditukar menjadi was atau were terlebih dahulu, baru subject, seperti were they your friends? Apakah mereka temanmu? Seperti itu ya teman-teman. Lanjut ke bentuk satunya, yaitu verbs. Rumusnya itu subject plus verb ed, seperti she worked yesterday. Namun jika dinegatifkan, rumusnya menjadi subject plus did not plus verb base form, sehingga menjadi she didn't work yesterday. Kemudian jika diubah ke kalimatannya, rumusnya menjadi did plus subject plus verb base form, seperti did she work yesterday. Begitu ya teman-teman pemakaiannya di kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Berikut ada juga kegunaan-kegunaan dari simple past tense beserta contohnya. Pertama, to express completed action in the past atau untuk menjelaskan kegiatan yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, I saw a ghost last Friday, atau aku melihat hantu Jumat kemarin. Yang kedua itu berguna to describe a series of completed actions in the past atau menjelaskan beberapa kejadian di masa lampau, seperti I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Yang ketiga itu to express habits in the past atau untuk menjelaskan kebiasaan di masa lampau. For example, when I was young, I watched lots of television every day after school. Saat aku masih kecil, aku sering sekali menonton televisi setiap hari sepulang sekolah. Dan yang terakhir itu for steady verbs, seperti have atau own, be, think, believe, know, dislike, need, owe, and wish. Seperti he had a small cottage in the woods, atau saya memiliki pondok di hutan. Jika belum tahu, stative verb itu merupakan kata kerja yang digunakan untuk menyatakan kondisi, bukan sesuatu yang dilakukan secara real atau sengaja. Gimana teman-teman, bisa dimengerti ya? Oke, kita lanjut aja ke bentuk yang terakhir, yaitu simple future tense. Simple future tense merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan fakta atau kepastian yang merujuk ke waktu setelah sekarang atau ke masa depan. Simple future tense digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan. Contohnya, it will rain tomorrow. Bisa juga digunakan dengan I atau we untuk menyatakan keputusan spontan. Contohnya, I will pay for the tickets by credit card. Kemudian, untuk menyatakan kerelaan. Contohnya, I will do the washing up. Kemudian, jika digunakan dengan you untuk memberikan perintah. Contohnya, you will do exactly as I say. Simple future tense memiliki rumus, yaitu subject plus will plus verb present form. Kata sinyal atau kata yang menandakan penggunaan simple future tense itu ada in a year, next month, atau next week, tomorrow, 5 days later, dan sebagainya.
Selanjutnya ada bentuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya dari simple future tense. Kalau bentuk positif itu, rumusnya subject plus will or shall plus verb base form, seperti I will go to Thailand. Kalau dinegatifkan, rumusnya menjadi subject plus will not or won't plus verb base form, seperti I will not go to Thailand. Kemudian jika diubah ke kalimat tanya, rumusnya menjadi will plus subject plus verb base form, seperti will you go to Thailand? Simple future tense bisa juga digunakan untuk menandakan aksi yang akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan, seperti I will jog tonight. Kemudian, contoh lain ada I will dance tomorrow atau David will be late. Berikut ada contoh soal nih teman-teman, biar lebih paham lagi sama materinya. Yuk disimak. Oke, contoh soal. Simple present tense. We go to school by bus. She goes to hospital. Go plus es karena subjek adalah she. Anna and Anis speak English fluently. Simple past tense. My cat died last year. I went to the theater last night. We gave her a doll yesterday. Kemudian, simple future tense. They will visit their friends in Solo. He will carry your bag for you. My mom will love her new dress. Oke, sekarang coba jawab sendiri ya teman-teman. Round 1. He will play computer games tomorrow. Benar atau salah ya? Benar ya, karena ada kata sinyal tomorrow yang menandakan kegiatan ini dilakukan di masa yang akan datang, sehingga dikategorikan sebagai simple future tense. Oke, lanjut. She played basketball yesterday. Benar atau salah ya? Salah ya teman-teman, karena ada kata kunci yesterday, sehingga seharusnya ini menggunakan rumus simple past tense, yaitu subject plus verb to, yaitu menjadi she played basketball yesterday. Oke, round 2, average round. Category section. Yuk teman-teman, di antara kata-kata di atas, mana yang menunjukkan kata-kata pada simple future tense? Ya, betul sekali, jawabannya will. Karena dalam simple future tense, keywordnya itu menggunakan kata will. Sedangkan played, was, dan gave digunakan untuk past tense, dan play serta place digunakan untuk present tense ya teman-teman. Oke, lanjut ke multiple choice. Tenses yang digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Itu disebut apa ya teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah simple present tense. Oke, kemudian simple past tense adalah betul sekali. Simple past tense adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau.